sebuah puisi itu, kata-kata dalam puisi itu dibebaskan dari maknanya. Kita sebut itu credo, credo puisi. Credo sendiri sebenarnya adalah apa? Sebuah pembebasan atau pembentukan makna baru atau seperti apa? Sebenarnya credo apa itu kan suatu belief, suatu percayaan, suatu keyakinan. Credo, creed kan keyakinan. Keyakinan ini suatu harapan, satu mimpi, suatu jalan, pengarahan. Jadi jangan dianggap credo itu sebagai dalil ya, bukan dalil, dalil kimia gitu bahwa ini campur ini akan jadi air H2O gitu, akan jadi air, bukan gitu. Tetapi dia adalah credo ini adalah harapan-harapan, mimpi-mimpi dan satu pedoman arah aja untuk mencapai sesuatu. Dukaku, duka kau, duka risau, duka kalian, duka miau. Resahku, resah kau, resah risau, resah balau, resah kalian. Raguku, ragu kau, ragu guru, ragu tahu, ragu kalian. Mauku, mau kau, mau tahu, mau sampai, mau kalian, mau kenal, mau gapai. Sia-siaku, sia-sia kau, sia-sia, sia balau, sia risau, sia kalian, sia-sia. Was-wasku, was-was kau, was-was kalian. Was-was, 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 was-was. Duhaiku, duhai kau, duhai rindu, duhai ngilu, duhai kalian, duhai sangsai. Oku, o kau, o kosong, o rindu, o kalian, o bolong, o risau, o kau, o Sutarji Kalsum Bahri. Riau, tepatnya di Indragiri Hulu Riau, pada tanggal 24 Juni 1971, seorang Sutarji Kalsum Bahri lahir. Penyair besar, Presiden Puisi Indonesia, seorang redaktur senior Horizon, bahkan ia mendapat gelar kehormatan adat Datuk Sri Pujangga Utama. Sutarji Kalsum Bahri memang memiliki prestasi yang tidak main-main di dunia sastra. Karena itulah, hari ini kita akan mendatangi kediaman beliau untuk mengetahui bagaimana seorang Sutarji Kalsum Bahri bisa menghasilkan karya yang begitu fenomenal, legendaris, dan epik. Ia bahkan disebut juga sebagai pelopor angkatan 1970. Sutarji Kalsum Bahri, kita akan mendatangi kediamannya. Satu Pena TV di bawah pimpinan Denny J.A. Sutarji Kalsum Bahri. Sahabat Satu Pena TV, saat ini saya sedang bersama dengan penyair yang sangat legendaris, Bapak Sutarji Kalsum Bahri. Beliau ini adalah salah satu penyair besar yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah dia Bapak Sutarji Kalsum Bahri, sang penyair puisi yang kemudian disebut dengan Presiden Puisi Abadi. Selamat siang Pak Sutarji. Selamat siang. Sudah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Sutarji ini, beliau memang sudah sangat dikenal oleh para pencinta puisi, deklamator, kritikus sastra, bahkan mungkin orang-orang awam sudah sangat mengenal beliau. Saya termasuk salah satu yang sejak kecil sudah menggemari beliau, sudah menggemari puisi-puisi beliau. Kali ini kita akan membicarakan mengenai proses kreatif beliau, mengenai bagaimana cara beliau bisa menciptakan banyak sekali puisi, juga berkreasi dengan puisi-puisinya tersebut, karena
beliau ini tidak hanya pencipta puisi, tapi juga seorang deklamator yang sangat luar biasa. Salah satu bukti nyatanya adalah pada tahun 1976 beliau sudah masuk tim, sudah memiliki poster yang sangat luar biasa ada di belakang kita ini, dan bisa membacakan puisi-puisi beliau sendiri di panggung megah tim. Hal yang cukup luar biasa, sangat luar biasa bahkan untuk seorang penyair bisa membawakan karya-karyanya di tim secara solo tentu saja. Pak Sutarji, pertanyaan pembuka yang ingin saya tanyakan tentang Bapak. Puisi itu hal yang sangat mewah bagi para pembaca terutama, karena tidak semua pembaca di Indonesia bisa memahami puisi. Tapi kemudian Bapak muncul dengan sebutan Presiden Puisi Indonesia. Boleh tahu nggak Pak, bagaimana itu bisa terjadi Presiden Puisi Indonesia? Oh, sebutan itu? Iya. Ya itu aja, itu hanya sebuah sebutan antara sesama kawan. Kita bergurau, bercanda. Kemudian setelah bercanda itu saya bilang, kan penyair-penyairnya ada sebutan-sebutannya. Hairil Anwar misalnya pelopor ya, pelopor angkatan 45. Kemudian Amir Hamzah raja penyair penjaga baru kalau nggak salah itu, kan raja. Jadi saya bercanda, saya bilang aku ini presidennya, Presiden Puisi Indonesia gitu. Nah itu dikutip-kutip lah untuk bercanda atau untuk apa-apa oleh orang lain, oleh pers, dikutipnya dimasuk di koran gitu. Jadi itu semacam gurauan julukan sama teman dekat gitu, sama teman penyair atau rekan-rekan penyair dalam ke dunia kepenyairan kita inilah, sekira gitu. Awal sekali tercipta julukan itu di Taman Ismail Marzuki ketika saya baca saja, kan di panggung. Kalau saya baca saja tuh memang itu apa namanya? Saya punya kayak banyak actionnya di situ. Jadi kita baca saja dan kemudian saya ucapkan di situ dan kemudian dikutip pers. Ada yang masukkan di koran-koran di dalam tulisan mereka di koran, jadi pemberitaan. Jadi itu istilah itu dikenal orang, istilah presiden itu. Baik sahabat Satu Pena TV, jika kita ingin berbicara ke belakang dari saat itu Pak, saat sebutan Presiden Puisi itu, kita coba menilik ke belakang lagi. Kapan lebih mungkin Bapak bisa mengingat atau mengira-ira atau ya kapan kira-kira Bapak mulai menyukai menulis puisi, suka baca puisi? Pasti ada langkah pertama dari sebuah langkah dari langkah-langkah besar. Ya, di SD itu kelas 3, dulu namanya SR, sekolah rendah bukan sekolah dasar. Jadi di SR kelas 3 itu abang saya di SMP. Di SMP itu kan sudah belajar sastra kan, SMP kelas 3 kan. Zaman dulu sekolah menengah pertama itu belajar sastra, ada sastranya lah. Jadi dia pulang mungkin dia disuruh bikin pantun, bikin syair. Jadi dia bikin satu pantun dan dia bacakan depan keluarga gitu kan. Waktu kami makan bersama dia bacakan dan saya kira ini enak nih, tertarik saya. Saat itu saya pikir nanti kalau saya di kelas 3 SMP, karena baru pelajari situ kan, jadi nanti saya mau belajar tentang puisi itu, tentang apa itu puisi dan sebagainya, apa itu saja. Dan itulah permulanya ketika kelas 3 SD itu, SR, Suara Rakyat. Kemudian dari kelas 3 SD sampai ke 3 SMP itu, apa Bapak benar-benar menunggu sampai SMP atau memang Bapak langsung? Iya menunggulah, karena tapi lebih tertarik malah kelas 3 SD, tapi menunggu waktu itu. Kan saya pikir belajar sastra itu seperti orang belajar matematika atau belajar menyetir mobil gitu kan. Nanti dia juga tidak. Ternyata dia belajar sastra itu dan tak ada. Setelah kelas 3 itu sebenarnya nggak ada, sedikit kali sastranya. Banyak tata bahasanya. Jadi hampir-hampir nggak ada apa-apa, kecuali kita mulai lebih tahu, mulai bertambah pede.
apa puisi itu gitu. Pertama kali membuat puisi? Wah, nggak bisa dihitung lah, lama sekali, Lupa, sekitar SMP lah, SMA gitu. Tapi tak pernah saya publish gitu kan, masih karya-karya siswa remaja lah gitu. Jika menelik sekarang Bapak sudah memiliki nama yang sangat besar di Indonesia, Bapak masuk dalam jajaran penyair yang sangat fenomenal, sangat termasuk legendaris di Indonesia itu. Kapan pertama kalinya Bapak mempublikasikan puisi itu? Itu sekitar tahun 70-an lah. Ini sekitar tahun 73 atau 68. Oh ya, mungkin tahun 68 ketika tim baru didirikan, 68 langsung atau 70 mula. Itu saya tampil di tim. Itu ada festival seni mahasiswa. Kemudian dari Bandung tuh saya diundang. Sebenarnya saya tak diundang. Yang diundang tuh namanya seorang penyair namanya Sanento Yuliman. Sanento Yuliman ini udah meninggal dunia, almarhum. Dan dia penyair, dia adalah redaktur budaya koran di Bandung, koran mingguan di Bandung. Namanya Mahasiswa Indonesia, ada koran mahasiswa namanya Mahasiswa Indonesia. Nah, dia yang diundang, tapi karena dia nggak pergi, dia bilang, "Ji, kau mau nggak menggantikan aku ke Jakarta?" Saya mau, dan saya pergi Jakarta. Itulah saya tampil di Tiap Manis Merasuki itu kalau tak salah 60 atau 70. Jadi di Bandung Bapak sudah mulai bergiat sastra ya? Sudah, ya. Awal-awal masuk ke tim itu sudah ada yang mengenal nama Sutarji atau itu debut pertama Bapak? Kalau baru, itu belum ada kenal. Mulai begini sebenarnya, jauh dari itu, pada tahun 66 itu, sejak saya muat di majalah Horizon. Wow. Saya 66. Saya belum redaktur Horizon, saya orang Bandung, masih mahasiswa. Ya. Jadi dimuat di situ tahun 6. Jadi orang Horizon rupanya menyukai saya itu. Itu rupanya saya terpilih untuk diundang. Kan mereka mengundang orang yang muncul baru, pendatang baru dia undang. Nah, saya diundang sebagai penyair pendatang baru dari majalah itu. Pendatang baru yang sajaknya dimuat di majalah Horizon itu. Saya diundang dan acara itu di tim. Jadi undangan itu ada diskusi, ada saya baca saja diskusi di tim dan orang mulai kenal nama saya di situ. Kemudian yang deretan tadi itu yang 76 itu selanjutnya. Jadi ini jauh dari 76 yang kita cerita tadi. 66. Udah baca saja dia. Dan itulah mulai kenal orang itu, mulai macam mana. Berarti itu 10 tahun sebelum tahun 76 Bapak belum kuliah ya? Saya kuliah tahun 59. Oke. Saya tamat SMA umur 18, saya lahir 41 kan. 59, jadi 18 tahun kan. Sudah di Bandung itu? Sudah di Bandung, pertama merantau dari Riau ke Bandung. Bandung itu. Saya ini selalu penasaran Pak, bagaimana seorang tokoh besar melangkah pada awalnya gitu. Menapaki tangga-tangga itu tuh sebenarnya yang paling menarik menurut saya. Bagaimana beliau saat ini adalah Bapak ini bisa menjadi sebesar sekarang. Itu hal yang perlu kita sampaikan kalau menurut saya. Iya, memang harus ada obsesi, ada passion, harus ada gairah. Obsesi itu harus ada mimpi lah gitu. Iya betul. Ya. Jadi kan orang Barat, orang Amerika itu kan selalu bilang mimpi Amerika, mengajar mimpi. Ya, kita harus ada dream, ada mimpi, ada obsesi, ada passion, ada gairah untuk menjadi sesuatu. Dan itu kan tinggal yang ditakdirkan aja, kita menjadi penyair, menjadi seniman, penyanyi, menjadi guru yang baik. Itu ada gairahnya, ada tujuan, mengidam-idamkan, memimpikan. Itu mimpi itu kan harus diisi. Nah, diisi itu dengan kegiatan, dengan belajarlah terus menerus dan seterusnya lah gitu. Dan kemudian sudah ada takdir nasib baik kan. Itu kan juga harus berhubungan dengan nasib baik. Dan ada kebetulan-kebetulan. Misalnya pertama kali saya tampil di acara mahasiswa itu, tapi ini bukan acara mahasiswa. Acara mahasiswa namanya Festival Sastra Mahasiswa Indonesia. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia bikin acara sastra. Ada dari Bandung, Jawa Barat lah, dari sana, dari Sulawesi ada, dari salah satu.
Nah, saya tuh mewakili Bandung, Jawa Barat. Tetapi sebenarnya bukan saya, sebenarnya Hasan itu, tapi dia nggak mau pergi. Kemudian dia undang saya, jadi saya yang muncul karena dia nggak mau pergi gitu aja. Jadi kan itu kan nasib kan. Iya betul, betul. Nasib itu. Bapak kapan merasa oke, jadi penyair adalah passion saya, adalah hasrat saya itu saat saya tak bisa mengelakkannya. Itu dorongan itu kan datang kadang-kadang kita belum tentu suka benar kan. Atau kita Allah, atau saya bisa pikir-pikir ini apa betul-betul gairah hidup saya ataukah ini cuma angin-anginan kan. Betul. Ternyata emang nggak bisa menolak, tetap datang itu. Ya, jadi terus datang kan. Bapak sempat menolak? Coba tak bisa karena saya tahu nanti kan hidupnya lebih pahit, berat gitu secara ekonomi. Ya, tapi saya udah panggilan, udah senang itu. Karena kita senang sesuatu itu kan, dan itu kan dari Tuhan, jadi nggak bisa dilawan lah. Jadi saya ikuti aja akhirnya. Saya ikuti aja, tidak saya lawan dulu sebelumnya. Saya mencoba nanti aja, sekunder aja yang pertama itu, tapi ternyata jadi yang primer yang pertama. Itu yang didahulukan. Itu semuanya karena panggilan. Nah, setiap apa yang panggilan itulah yang the bestnya. Ada orang panggilannya untuk jadi guru, panggilannya untuk jadi wartawan. Ya, berbagai kali saya jadi redaktur koran, majalah umum. Kalau majalah sastra adalah itu memang seniman ya. Yang bukan sastra, majalah umum, koran umum. Lama saya pernah jadi macam-macam koran. Tapi ada aja masalah, misalnya koran majalah itu tutup, bangkrut, atau ya gitu juga banyak masalah-masalah yang saya nggak suka lah, cara kerjanya apa gitu, tak cocok sama jiwa saya. Ada, tapi biasanya itulah bangkrut itu. Itu Bapak anggap sebagai kode bahwa iya, saya pikir itu juga. Tentu aja segala-galanya ini kan trial and error kan. Apakah ini nasib atau bukan, tapi kan harus dilanjutkan. Iya betul. Nah, tuh. Akhirnya begitulah, jadi seniman sampai tua, jadi penyair sampai tua. Tidak pernah terpikir, Bapak kan kuliahnya di ini ya, sosial politik ya, sospol. Tidak pernah berpikir, wah nanti mau jadi selain penyair, misalnya yang lebih menjanjikan. Kalau mulai juga begitu, makanya saya masuk sospol. Berpikir nanti, tapi setelah saya itu tinggal bikin skripsi ini, terus saya pikir ngapain mau sekolah ini, nggak cocok lah jadi pegawai negeri, nanti paling-paling juga pegawai negeri nanti semacam-macam itu kan. Ini jadi ilustrator gitu. Nggak bisa saya, nggak menarik lah bagi saya. Ada ini nggak Pak, pertentangan dari orang tua? Karena orang tua saya udah mal itu membebaskan aja. Wah hebat sekali. Ya, orang tua saya itu membebaskan, tetapi orang tua saya sesuai udah tua lah, udah akhir meninggal kan. Yang membantu saya itu paman saya dan kakak saya yang perempuan. Yang membantu jadi. Dan kakak saya yang perempuan itu banyak backup ekonomi kita, financingnya dia yang banyak. Dan dia nggak marah, nggak apa kalau saya tak menyelesaikannya. Apakah? Karena tahu jiwa saya, dia tahu jiwa saya nggak bisa, nggak suka yang pakai disiplin yang begitu, yang kayak pegawai negeri yang kerja gitu nggak bisa lah, memang kerjanya mau jadi seni penulis saya, wartawannya itu senimannya. Jadi bisa dibilang Bapak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga sebenarnya. Boleh kata begitulah. Pak, kehidupan seniman kita semua tahu tidak mudah, terutama dalam perekonomian finansial itu sangat tidak mudah. Saat ini kita melihat Bapak sudah established, penyair yang sudah established. Tapi tentu saja itu tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan gitu. Apa aja yang sudah Bapak lalui sampai bisa se-establish sekarang? Establish apanya nih? Establish penyahirannya? Semuanya. Saya pikir Bapak sekarang sudah establish secara keseluruhan ya? Sebenarnya sih enggak juga, secara financing, secara ekonomi tidaklah. Nah, kalau sekali-kali ke penyairan saja oke lah, boleh dikatakan begitu kalau ke penyairannya. Tapi kalau dari segi-segi kehidupan di luar seni itu rasanya belum established lah, masih ada masalah
apa kerawanan tuh itu Baik. itu udah selalu ya menu sehari-hari lah kalau kerawanan itu risiko. Ya. Mudah-mudahan itu bisa saya jalani dengan baik sampai saya tak ada lagi. Dan Bapak memilih untuk tetap mengambil resiko Iya, tersebut pasti. Iya, memilih ya. Pilihan itu kan sebenarnya bukan pilihan saya kan. Saya memilih, tapi saya dipilihkan. Kan sebenarnya bukan saya memilih, saya dipilihkan oleh takdir. Ini kau pakai ini kau jalani ini. Jalani ini ya, saya jalani gitu. Pernah nggak Pak merasa menyesal gitu? Dengan Enggak. kesulitan yang ada? Enggak menyesal. Itu sudah takdir. Wow. Malah saya syukuri aja. Saya tak menyesal. Melihat keadaan dunia sastra yang hari ini terjadi, saat ini, hari-hari ini terjadi, banyak sekali perkembangan baru, kontroversi dan sebagainya. Apa yang bisa Bapak rasakan? Maksud saya begini, Bapak kan terjun di dunia sastra sudah sangat lama, sudah berpuluh-puluh tahun ke belakang. Saat ini sastra bisa disebut berkembang, berlari sangat cepat gitu. Banyak jenis-jenis puisi baru, kemudian banyak penyair-penyair muda pasti bermunculan, deklamator-deklamator muda, otomatis banyak sekali kontroversi yang ada. Apa yang bisa Bapak lihat dari kondisi yang seperti ini? Pertama, kalau saya syukuri, bagus, berarti banyak beraneka ragam, beraneka warna kan. Jadi banyak, dan kreativitas seharusnya begitu. Masing-masing karya, masing-masing penyair itu karyanya unik, mesti unik. Jadi bahasa lain-lain itu dunia yang sehat lah kalau banyak keragaman puisi, keragaman sastra. Itu dunia kreativitas yang sehat, tidak satu ragam aja. Dan itu baik. Dan memang berlapis-lapis masyarakat ini beragam-ragam pula. Ada yang penyair ini lagi lahir dari kelompok intelektual, ada dia orang biasa aja keluarganya, dan macam-macam. Jadi tak betul sama, masing-masing punya ambisi, masing-masing punya dunianya yang ingin dia utarakan, yang ingin diekspresikannya. Jadi selalu ada keanekaragaman itu, dan bagi saya itu baik-baik aja. Tadi kita sudah sempat berbincang mengenai proses kreatif sedikit, bahwa ternyata Pak Sutarji adalah salah satu penyair yang menulis sesuai dengan ide dan inspirasi saat itu. Tidak harus ke pantai dulu supaya dapat inspirasi, atau ke gunung supaya tiba-tiba pikirannya jernih, tidak. Ternyata beliau termasuk salah satu yang ketika ilham datang langsung menulis. Iya. Tidak menghadirkan ya Pak? Tidak menghadirkan. Tapi nanti dia tumbuh, karena kadang-kadang tidak sekali jadi kan. Misalnya cuma dapat dua baris, dua lari, atau dua kata ya. Dan nanti kan tumbuh, itu kan kayak biji. Jadi satu kata itu kan satu biji yang tumbuh di tanah yang namanya halaman kertas ini kan. Jadi kan satu kata, dua kata itu nanti kalau nggak bisa jangan dipaksa, biar aja. Kalau udah nggak mau muncul lagi, tapi biarkan di dalam hati dia. Nanti pada suatu saat muncul lagi, tambah lagi. Gitu. Kalau begitu puisi Bapak ada yang lama sekali baru jadi? Ada yang lama. Paling lama berapa lama? Nggak tahu, mungkin ada yang dari 2008, berarti 8 tahun. Kalau nggak salah saya lihat, saya lupa. Dan Bapak masih ingat, misalnya begini, Bapak menulis puisi A kemudian berhenti. Nggak ingat lah, mana pula daya ingat saya nggak bagus. Ya nggak ingat, cuma nanti kan saya bolak-balik kertas tuh. Oh ini ada nih. Belum selesai nih? Ya belum selesai, dan mood saya kena gitu kan, lagi senang itu, tulis lagi gitu. Oh gitu. Jadi bisa sampai kuning kertasnya itu, baru ketemu lagi, baru ditambung lagi. Tapi Bapak berarti termasuk yang rajin menyimpan kertas-kertas itu ya? Ya, nyimpan. Bapak tidak menulis di komputer ya? Tak betah komputer itu, karena saya orang kuno kan, orang lama. Jadi dulu mesin tik, kalau sekarang tulisan tangan. Yang nulis pertama itu tulisan tangan. Kayak itu kan tulisan tangan semua, manuskripnya kan. Iya, tulisan tangan. Tulisan tangan. Nanti kemudian baru diketik. Dulu kan diketik mesin tik biasa itu. Sekarang ya pakai komputer lah. Bapak kan mengatakan bahwa sebuah puisi itu
kata-kata dalam puisi itu dibebaskan dari maknanya. Kita sebut itu kredo, kredo puisi. Kredo sendiri sebenarnya adalah apa? Sebuah pembebasan atau pembentukan makna baru atau seperti apa? Kenapa Bapak bisa? Oke, ketika puisi dilahirkan, otomatis dia menjadi milik pembacanya, bukan lagi menjadi milik penyair, misalnya seperti itu. Tapi setiap pembaca memiliki makna paling tidak nyaris sama terhadap satu puisi. Kadang-kadang satu kata gelas dikonvensikan oleh tempat minum, misalnya seperti itu. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa membebaskan kata dari maknanya, otomatis gelas ini tidak mempunyai makna apa-apa. Ya, gini. Sebenarnya kredo apa itu kan suatu belief, suatu percayaan, suatu keyakinan. Kredo, creed kan keyakinan. Keyakinan ini suatu harapan, satu mimpi, suatu jalan, pengarahan. Jadi jangan dianggap kredo itu sebagai dalil ya, bukan dalil. Dalil kimia gitu bahwa ini campur ini akan jadi air H2O gitu, akan jadi air, bukan gitu. Tetapi dia adalah kredo ini adalah harapan-harapan, mimpi-mimpi dan satu pedoman arah aja untuk mencapai sesuatu. Dan kadang-kadang tidak tercapai semua. Kadang-kadang dalam satu puisi dengan kredo agak dekat, kadang-kadang agak jauh, karena dia bergerak lagi. Sebab kredo, puisi ini kan hidup juga. Puisi yang dalam Latin penyair ini kan hidup. Ini kredo sini, kredo itu catatan yang terbakukan kan, tertulis ya, udah ada. Kemudian yang puisi sedang dibuat itu puisi sedang bergerak, hidup. Dia bisa yang berikutnya saja itu lain daripada yang kredo gitu. Macam Tanah Air Mata tentu beda dengan Q. Tentu beda lah gitu, karena hidup karena hidupan yang bergerak. Jadi penyair itu tidak, kalau bagi saya tidak perlu tetap dia berkembang, tidak perlu tetap dengan kredonya yang itu. Dia bergerak lagi. Makanya saya kan ada kredo kedua situ. Nah, yang lain. Berarti sebenarnya penyair sendiri ada kredo. Penyair sendiri bukan kredo. Kalau penyair kredo itu lebih dan sedang diangan-angankannya, pedoman. Yang dia mau influence dirinya, influencer lah dia. Menginfluence dirinya untuk membuat sebagai ini. Inilah yang should be, yang harus terjadi. Ini dasolennya, bukan dasainnya. Dasolen dari suatu itu, dasolen itu seharusnya kan bisa sampai separuh, bisa sampai 70%, 80%, tapi bisa juga cuma 10% gitu ya. Jadi jangan selama ini orang suka membuat harus sama dengan kredo. Enggak, itu justru bukan kreativitas. Kalau kita terkungkung oleh kredo itu enggak, kita itu adalah bermain dengan kredo, saling berdialog. Nah, kredo itu kan pada asalnya pencarian kata-kata, dan kata-kata itu bagi penyair bukan alat untuk mengantar pengertian. Kalau yang mengantar pengertian itu message kan, kata-kata dalam kalimat berita itu ya, tolong belikan saya rokok. Nah itu kalimat berita kan, ada message, ada pesannya. Kalau puisi nggak bisa begitu. Puisi kata-kata itu bukan pesan, tetapi kata-kata itu hidup dia. Dia seperti kita orang kalau dalam dunia biasa, kata-kata sehari-hari itu adalah seperti pipa air, ledeng yang kita buka kerannya air. Kita kan tak terlalu peduli. Orang biasanya nggak terlalu peduli bagaimana keran itu, bagaimana lenggak-lenggoknya di dalam tanah atau di atas tanah kan. Pokoknya penting airnya lancar, bersih, dan kalau dapat higienis segala macam kan lancar. Tetapi kalau dalam puisi bukan hanya kerannya aja perlu airnya jernih, tapi juga bagaimana lekukan paipnya, bentuknya itu. Nah, jadi kata-kata itu bagi penyair itu adalah makhluk. Jadi penyair dengan kata-kata itu saling bersapa, tidak usah disuruh. Kata-katanya bukan kalimat suruh, bukan message pesan-pesan itu. Kata-katanya adalah percakapan penyair dengan kata-kata. Puisi itu kan percakapan penyair dengan kata-kata. Dan kata-kata itu hidup, dan dia bercakap-cakap di situ. Kadang-kadang kata-kata itu malas menerima penyairnya.
Malas dia inspirasi cukup macet kan. Kadang-kadang dia mengalir sendiri. Jadi kata itu berubah sendiri. Misalnya gini, kalau sama-sama pelukisan, orang pelukis kan di kanvas, kemudian meleleh cat tuh di kanvas. Dibiarkan oleh pelukis itu, dan dia merasa ini lebih indah. Dia meleleh gini, tak diatur lagi, tidak usapnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana cat itu mencipta dirinya sendiri. Penyairnya tak sambung, itu seperti sebuah takdir, sebuah kebetulan-kebetulan. Nah, itu kalau menyair juga selalu kebetulan-kebetulan. Maksudnya karena bunyi fleksi, saling bersambutnya bunyi-bunyi itu, misal dikau dan daku gitu kan, permainan itu. Dan selalu aja kalau ini akan tumbuh sini. Gerimis itu miris gitu. Karena jadi selalu kata-kata mengundang kata lain lagi, dan itu hidup. Dan puisi itu pada dasarnya kan pertambahan makna terhadap kata-kata, pertambahan makna. Jadi seperti kata majemuk itu kan pertambahan makna. Ya, seperti rumah makan beda dengan rumah yang makan kan. Ya, nah itu juga puisi. Puisi adalah dua kata atau tiga kata atau dua lari bertemu dan saling menimbulkan suasana. Suasana itulah yang sebenarnya sampai menimbulkan rasa itulah sebenarnya puisi. Ya, kata-kata itu bukan cuma alat untuk menyampaikan puisi, dan kata-kata penyair harus waspada bahwa kata-kata itu bisa menjadi hijab. Kata-kata itu menyebabkan puisi tak bisa jadi karena mesti terlalu sesak penuh dengan hiasan-hiasan kata, rimbun dengan macam-macam kulit-kulit luar kata-kata, sehingga pengap dia, sehingga tak jadi saja itu, sehingga kelihatan seperti rimbun yang gelap dari kata-kata itu. Wow, saya seperti ini ibaratnya seperti ini. Saya seperti sedang melihat seekor singa yang mengaum betulan. Selama ini kita sering kali melihat beberapa penyair, saya tidak ingin menyebutkan nama, yang mengaum seperti singa tapi di dalam kebun binatang. Kali ini saya melihat singa yang mengaum betulan di hutan karena menggunakan kata-kata, betulan kata-kata yang tumbuh. Kata-kata itu hidup, tumbuh, bahkan bicara dengan penyairnya. Kredo itu sendiri kita dapatkan benar-benar dari pencetus kredo. Saya waktu itu ingat sekali Pak Sutarji. Waktu itu saya masih di semester awal kuliah. Kemudian dosen saya waktu itu mata kuliah pengkajian puisi, kalau nggak salah pengkajian puisi dasar atau kalau nggak salah, tiba-tiba beliau menulis kalimat kredo Bapak itu, bebaskan kata dari maknanya. Bagi kami mahasiswa baru Fakultas Sastra Indonesia menganggap hal itu sangat besar karena kita belajar di sastra Indonesia memang berkutat dengan linguistik, dengan kata-kata gitu. Ketika tiba-tiba sebuah kata tidak memiliki makna, kita kan terus bertanya-tanya. Sementara ada studi yang lain, misalnya teori Ateu atau teori Freud yang mengatakan sebuah puisi itu memiliki makna yang harus disampaikan, ke pembacanya. Penyair yang berhasil adalah penyair yang bisa menyampaikan, yang bisa memberikan tujuan dari menyampaikan puisi itu, termasuk pembaca puisinya paham interpretasi dari puisi itu. Sementara Bapak sendiri menyampaikan antitesanya, bahwa puisi terbentuk dari keyakinan yang tumbuh, bahwa kata akan tumbuh. Sendiri ini seandainya saya ketemu Bapak ini saat Pak Sutarji saat saya masih kuliah, wah ini akan menjadi hal yang luar biasa dalam perjalanan menulis saya itu pasti. Kali ini Pak, menurut Bapak dari pembicaraan tadi, jadi penyair yang baik adalah penyair yang kredonya bisa berubah-ubah. Bukan kredonya bisa ada 2-3 biji. Masih di Perancis juga ada manifesto surrealis. Kaum surrealis itu manifesto satu ada, manifesto kedua ada gitu. Itu kan di kita aja mungkin tak panjang sejarah gitu. Jadi
dengan saya bikin kredo kedua di sini ada. Iya. Kredo kedua gitu. Itu kredo ini hasil perenungan setelah dia membuat sajak sekian biji, sekian puluh tahun sana, dia mikir ulang lagi apa yang dia mau katakan. Nah, itu adalah mimpi-mimpi dia yang saya bilang tuh, itulah keyakinan dia yang kalau diuji dengan sajaknya sendiri yang terakhir, apakah memang ada ada berapa persentase kandungan kredonya itu masuk di dalam buku puisinya yang terbaru gitu. Tuh, kredo. Ketika Bapak menulis kredo kedua, apa yang terjadi dengan kredo pertama? Maksudnya apakah Bapak melupakan atau? Tetap ada, visi melihatnya lain. Di kredo kedua aja lebih saya tekankan tema religiusnya, bahwa kata-kata itu ya, bahwa puisi itu adalah pekerjaan roh, aktivitas roh. Bahwa puisi itu kalau dalam dalam ayat Quran alastu irabikum qalu bala sahidna. Tidakkah aku ini Tuhanmu, kata Tuhan kan, kata Allah bilang itu. Ya, kami bersaksi, kata roh-roh itu. Nah, bersaksi itu kan pekerjaan roh. Nah, menulis puisi juga pekerjaan roh, yaitu pekerjaan roh memberikan, menyaksikan keindahan ketuhanan itu yang terpercikkan dalam cermin-cermin hidup sehari-hari ini. Ya, jadi dari nama-nama percikan hidup-hidup ini, dari nama Tuhan, misalnya pohon ini kan tidak bisa kita percikan dari nama kasih sayangnya Tuhan, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ini dia. Nah, puisi itu juga begitu. Dia melihat kesaksian-kesaksian. Sebenarnya kalau saya bacakan di sini lebih bagus sedikit ya, atau kepanjangan. Nggak apa-apa. Ini kan bilang kredo kedua, ini bukan kedua. Dapat dibayangkan di surga segalanya indah. Dan ketika kepada Adam telah diajarkan seluruh nama benda-benda, berikut kaitannya, ikhwal dan peristiwa, di surga segalanya puisi. Puisi tampak gamblang dan nyata terdedah di surga. Di dunia terhijab dari surga, puisi tersimpan dalam khazanah yang tersembunyi. Di dunia makna dan keindahan yang bersifat kesesaatan, gamblang dan mudah didapat. Namun puisi dengan keindahan makna yang dalam hakikat harus dicari. Penyair lewat kodrat, bakat dan gairahnya terpanggil untuk mencari dan menuliskan keindahan dan makna yang ditemukannya sebagai suatu bagian dari puisi yang tersembunyi yang membukakan diri kepada penyair. Penyair menuliskan ikhwal keindahan yang berhasil ditemukannya sebagai karya puisi, sebagai kesaksian bahwa ia telah menemukan atau telah bertemu dengan sebagian dari keindahan dan kebenaran. Kapital. Menulis puisi adalah selama dan pekerjaan roh. Roh yakni roh yang bersaksi melakukan penyaksian. Di alam roh Tuhan berfirman, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Roh menjawab, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Para penyair menyaksikan perjumpaan dengan kehadiran nama-nama indah Tuhan yang dilihat dan dari sudut kepenyairan. Yang Tuhan itu dianggap sebagai dia yang maha puisi. Dan dalam perjumpaan itu penyair menuliskan apa yang membuatnya terpukau atau terkesan atau tercerahkan, serta apa yang baginya ditinggalkan. Apa yang baginya ditinggalkan yaitu cahaya, isyarat, jejak, tanda, bekas-bekas dari perjumpaan dengan sebagian dari yang maha puisi. Bahkan walaupun penyairnya ragu-ragu atau acuh tak acuh akan Tuhan atau sama sekali tak mempercayainya, namun jika puisinya dapat meraih kedalaman makna, para pembaca bisa merasakan aroma, isyarat, jejak atau tapak atau bekas-bekas kehadiran Tuhan di dalamnya, di dalam puisi itu. Puisi yang dalam makna dan rasa selalu terhubung dengan kalbu yang dalam, dan di dalam kalbu yang dalam bersemayam Tuhan. Berakrab dengan kalbu, puisi selalu berada pada kebenaran. Ia selalu otentik, ia tidak bisa dan mustahil untuk dipalsukan. Ia tidak bisa dan mustahil untuk dipalsukan, karena tiada puisi selain puisi. Tiada puisi selain puisi. Puisi yang kedalamannya dibuat-buat, artifisial, akan tampak kepalsuannya dan kedangkalannya akan gamblang kelihatan. Puisi sebagai suatu kesaksian yang otentik tidak bisa ditolak atau didustakan, bahkan oleh penyairnya sendiri. Tuhan berfirman, aku adalah rasana tersembunyi dan aku ingin dikenal. Dan untuk mengenalnya kepada para hambanya diperintahkannya, bacalah. Tersimpan dan terkandung dalam khazanah yang tersembunyi,
puisi juga ingin dikenal. Maka disukakan pada para penyair untuk mencari, menemukan, mengenal, serta menuliskan atau menyampaikan atau menyimpankan untuk orang lain keindahan dan kesaksian yang ditemukannya itu. Dalam diri penyair terasa seakan ada desakan atau perintah uktub. Uktub itu kan artinya tuliskan. Jadi kalau orang kan bacalah kan, ikra kan. Tulislah, penyair melaksanakan perintah itu bersama kata-kata. Bersama kata-kata artinya kata-kata bukanlah sekedar untuk menyampaikan rasa puisi kepada pembaca, tetapi bisa jadi di dalam kecenderungan ekstrimnya, kata-kata adalah puisi itu sendiri yang sedang menjadi. Tiada Tuhan kecuali Allah, Dia yang maha mengecualikan puisi dari kelaziman kamus. Kamusnya huruf besar. Yang sama maksud kamus ini adalah tradisi, sejarah itu kamus, nilai-nilai kolektif dan sebagainya itu kamus. Tiada Tuhan melainkan Allah, Dia yang maha akan melainkan kata-kata puisi dari kelaziman makna mapannya. Dia yang maha makna dan maha pemberi makna akan memperkaya makna pada diksi puisi. Maka puisi adalah pertambahan makna pada kata-kata. Itu yang saya maksud ini. Puisi adalah pertambahan makna pada kata-kata. Memberi pertambahan makna pada kata-kata adalah memberi pertambahan makna pada kehidupan manusia. Sehingga kamus, tradisi, nilai-nilai kebersamaan itu, kamus, dan semacamnya bisa diperkaya dan tetap segar. Itu saja. Luar biasa. Sahabat Satu Pena TV, Anda semua harus membaca Kredo kedua milik Sutarji Kolosundari, karena tiada puisi selain puisi. Ini saya baru dengar loh, serius. Ini pertama kali saya baru dengar. Ya banyak yang belum tahu. Buku ini kan tak dicetak banyak. Baik. Jadi saya dah nggak punya lagi soalnya. Karena ini dicetak secara luks kan. Satu biji aja mahal banget buku ini. Pasti ini bukunya sudah hardcover, dalamnya pun tebal sekali, dan isinya banyak sekali manuskrip asli milik Pak Sutarji. Tapi yang menarik dari Kredo kedua ini bahwa puisi menciptakan kata lebih luas, bukan kata baru tapi lebih luas, makna kata yang lebih luas diciptakan oleh puisi. Itu mungkin sebabnya semua puisi-puisi yang kita baca milik Sutarji, kita seperti merasakan itu tulus, bukan hanya tulus ya, tapi kedalamannya itu sungguh-sungguh, tidak seperti yang tadi dibacakan, tidak artifisial, tidak mencari-cari, tidak menempel. Kata-kata yang indah, flamboyan, bahasa puisinya itu tidak saling menempel, tidak. Puisi-puisi Pak Sutarji itu memang benar-benar syarat makna, seperti Q yang hanya alif lam mim, atau luka yang hanya haha, atau dan banyak lagi, tapi tidak menghentikan beliau juga menulis puisi yang panjang. Beliau juga disebut sebagai penyair mantra karena puisi-puisinya yang juga sangat panjang. Tapi Pak Sutarji, dari sekian panjangnya puisi-puisi Bapak, kemudian atau pendeknya puisi Pak Sutarji, ada satu puisi yang ini sekali menggugahnya, bukan menggugah karena ini apa artinya, bukan, tapi penasaran apa maksud maknanya, bagaimana ketika menulisnya, apa sih yang ada di benak Pak Sutarji ketika menulis puisi ini, Tragedi Sihka dan Mimika. Secara tipografi itu indah karena zigzag, tapi juga menjadi pertanyaan, ini maksudnya apa? Apakah menulis ini karena iseng, atau seperti tadi kata Bapak bilang bahwa kata-kata yang bicara kepada Bapak, sehingga terus ya. Ini kamu harus di sebelah sini nih, sih di sebelah sini, Win di sebelah sini. Ya, itu bagaimana? Karena Bapak pasti ketika menulis tidak asal menulis, pasti. Kalau mendengar penjelasan Bapak, itu dia. Ini juga ngetiknya susah. Ngetiknya susah. Karena dulu belum ada komputer. Kalau komputer gampang aja ini ya. Dulu belum ada HP. Dulu ini mesin ketik-ketok. Jadi bagaimana ini bisa begini-begini, untuk geser lagi, geser mesin ketik. Ya, oke. Itu Bapak menulisnya dengan
pulpen atau dengan mesin tik? Waktu mulai sih bawain. Nah, berarti maksud saya, ketika Bapak menulis itu, tragedi Sika dan Winka itu, apa yang ada di dalam ketika Bapak bicara dengan kata-kata itu? Ketika kata-kata itu ada di dalam kredo. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya, seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain, seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kata tertentu dan dianggap kotor, obscene, serta penjajahan gramatika. Bila kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan, karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah ini dia, kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri, kesana kesini, dan memunculkan kemauannya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul, karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya, maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya yang kreatif. Itulah dari kredonya. Kata-kata menyungsang terhadap fungsi. Ini menarik. Kita memang sedang bicara dengan seorang penyair, sehingga kita akan menemukan banyak sekali diksi-diksi yang tidak lazim kalau secara kata-kata menyungsang. Begini Pak. Kata Winka kan kawin, itu disungsangkan. Disungsangkan ya. Nah, Bapak pasti tahu sekali bahwa puisi Bapak itu kemudian banyak sekali diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Sastra. Bahkan beberapa teman saya menjadikan itu sebagai salah satu materi skripsi. Kita ribut nih Pak, meributkan menjadi perdebatan kadang-kadang. Saling gontok-gontokan, apa sih maknanya? Ini tipografinya zigzag ini karena kehidupan itu kan zigzag dan sebagainya, macam-macam itu kita saling berdebat. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, Bapak sendiri sebagai seorang penyair, ketika menuliskan itu apakah ada perdebatan seperti itu juga atau enggak, asal nulis aja? Perdebatan itu hanya ada dalam diri sendiri lah, karena kita sendirian, menyair itu kan sendirian. Jadi cuma dalam diri sini. Bukan perdebatan, itu adalah keinginan saya untuk mengikuti kata-kata itu yang berdiri sendiri itu. Jadi kata Winka, Sika jadi kasih, dan itu lagi Sika, pertemuan Winka dan Sika, yang kemudian mereka berhubungan makin akrab, dan kemudian gagal Sika dan timbullah tragedi kekakuan, meninggal atau apa gitu. Kasih kaku, K-nya besar, kakunya karena kembali ke aku, keabadian itu, Tuhan, aku. Itu kan ada di situ kan. Kan ini kan kawin. Diulang-ulang kemudian dia membalik sendiri. Dan pada akhirnya kasih nih, kakunya besar kan. Ini aku. Kakunya itu bisa bermakna kaku dan ku. Ku makna individu. Ku. Jadi kan banyak ambiguity kan, banyak makna kan jadinya. Bisa kaku, bisa aku gitu. Ku yang tadi kan bisa di bawahnya kan. Jadi ku ini bisa aku dia yang besar itu. Karena kaku itu kan si Wika tadi, mereka berdua yang mati itu kaku kan gitu. Mereka yang jadi artinya bagaimana ketidakabadiannya sebuah hubungan manusiawi itu gitulah. Kira-kira itu, tapi sebenarnya tak boleh juga begitu. Nanti orang tak menganggap ada penafsiran yang lain. Karena memang itu tadi sebenarnya kalau sudah ada kredo kedua, berarti ada kredo pertama, kita sebut bahwa membebaskan makna itu adalah kredo pertama ya Pak ya. Iyalah. Tapi yang kita tahu, beliau adalah seorang pembaca puisi yang luar biasa, handal. Suaranya sejak dulu sampai sekarang sepertinya sedikit berubah, hanya sedikit sekali, serak, kuat, vokalnya bulat, nafasnya panjang. Sebagai seorang penyair yang juga pembaca puisi, itu jarang dimiliki ya Pak. Kadang-kadang saya mendapati seorang penyair, ya penyair saja, tidak terlalu pandai membaca puisi. Saya pribadi, saya hanya pandai membaca puisi, saya tidak bisa membuat puisi. Tapi Bapak komplit, all in one, bisa menulis puisi, menjadi penyair, Bapak bahkan redaktur majalah Sastra Horizon, redaktur senior. Berarti otomatis Bapak bisa mengeditori
puisi-puisi kawan-kawan lain yang masuk ke Horizon dipercaya untuk itu. Bapak sendiri melihat diri Bapak sendiri ketika membacakan puisi, apakah interpretasi Bapak terhadap puisi itu sama kira-kira dengan penyairnya, atau Bapak membaca puisi memang hanya puisi-puisi Bapak saja? Kalau biasanya saya membaca puisi sendiri, tapi dulu-dulunya ialah ada juga lah membaca karya-karya senior seperti Hairil Anwar, Amir Hamzah gitu. Ya ada baca. Dan saya mencoba memberikan penafsiran-penafsiran yang mungkin bisa agak lain sejauh tidak mengganggu kebakuan naskah gitu lah. Siapa influence Bapak? Saya baca aja, nggak tahu saya di-influence atau tidak. Tapi kan saya paling menjaga tak mau saya terpengaruhi. Nah, itu sebabnya saya muncul ya langsung orang dengar saya punya saja, karena saya tak mau niru-niru penyair lain itu. Saya mau cari karakter saya, makanya saya bikin kredo, makanya saya mengambil yang ada di Indonesia ini, mantra kan. Tak ada saya mau, walaupun saya membaca Verlaine, membaca Baudelaire, membaca Octavio Paz, membaca Pablo Neruda, saya membaca, tetapi saya harus menjaga diri saya sehingga enggak terserap sama mereka. Jadi kita kan harus mengunci kelainan, jangan sampai tidak ada otentisitas sendiri, itu keautentikan. Puisi itu keunikan. Kalau dalam puisi kita tak ada yang unik, ya namanya kita sama dengan yang lain kan. Nah itu, jadi itulah sebabnya saya berusaha dengan utuh diri sendiri, walaupun saya banyak dalam belajar yang lain-lain itu. Walaupun ini tentu saja pengakuan saya, artinya klaim ini kan. Jadi orang lain aja lah kritis melihat sejauh mana ucapan saya ini benar atau tidak, atau itu, atau berapa kurangnya gitu. Satu Pak, pertanyaan terakhir. Sekian banyak Bapak mendapat penghargaan dari Presiden, Bakri Awards, ada juga dari Adat Riau. Banyak sekali penghargaan. Bapak juga mengikuti banyak acara di luar. Satu pertanyaan saya, jika nantinya Bapak dilahirkan kembali, ini hanya misal, Bapak masih ingin jadi penyair? Iya, masih. Ya kalau itulah kebetahan saya kan, betah itu. Ya, tentu saja dengan kondisi yang lebih baik, karya lebih baik, ekonomi lebih baik, kesehatan lebih baik, kelakuan lebih baik, gitu ya kan. Wah, ada yang perlu saya tanyakan nih tentang kelakuan. Jadi saya ingat nih, ini belum terakhir, tidak jadi terakhir. Oke, Bapak mengalami transisi yang luar biasa sebenarnya. Seperti yang tadi Bapak bilang, nanti kalau mau ambil gambar yang ini jangan ya, yang ini saja, karena ada kita semua tahu dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ada titik balik nggak sih Pak sampai Bapak mengalami transisi yang jauh sekali seperti itu? Sebenarnya bukan ada titik balik lah, bukan transisi itu. Itu dulu-dulunya saya memang religius. Orang lupa bahwa ini ini saja ada religius semua, boleh dikatakan. Ini semuanya kerinduan ketuhanan. Wah, semuanya, jadi orang lupa. Ini misalnya, wah kau jadi kau kasihku, ingin Allah menjadi kekasih kita gitu. Kau kasih. Ini kan kau, ini religius juga. Batu mawar ini percakapan dengan Tuhan. Batu mawar, batu bisu, terusnya kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji. Jadi ini periode kerinduan terhadap Tuhan, tapi Tuhan masih menolak, dia diam aja. Makanya kalau teka-teki, tapi tak ada janjinya, tidak membukakan dirinya apa isi teka-teki itu. Jadi disembunyikan. Nah, dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dan 1000 hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin ingin tak teduh, dengan siapa aku mengeluhkan diri karena komplain, karena Tuhan belum menjawab. Itulah kira-kiranya. Jadi sebenarnya Bapak tidak mengalami transisi? Tidak ada aja, cuma tak dampak aja. Orang-orang nggak lihat. Jadi bukan tidak secara dalam innernya sudah dari dulu. Ini kan puisi tahun 70 waktu saya masih berumur 24-25 tahun. Ternyata melelahkan.
Saya sejak dulu ingin bertanya tentang itu ke Bapak, tapi baik ternyata memang beliau sendiri mengakui bahwa tidak ada transisi sebenarnya. Hanya sebenarnya mungkin kedalaman danaunya lebih dalam, atau Tuhan lebih menerima saat ini sehingga tidak ada kemarahan-kemarahan lagi dalam kata-katanya. Bisa jadi juga karena pertambahan usia, sehingga diksi-diksi yang bicara pada beliau untuk dituliskan menjadi lebih banyak, lebih padat, lebih lembut, tapi dalam. Baik sahabat Satu Pena TV, rasanya kita ingin sekali bertanya lebih banyak kepada beliau, tapi nanti akan ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari keluarga beliau. Sampai di sini obrolan kita. Terima kasih sudah mengikuti reportase kami dengan melihat Sutarji lebih dekat. Salam literasi. Tanah air mata, tanah air mata, tanah tumpah lukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Mbak Mila, punya bapak penyair gimana rasanya? Normalnya biasa-biasa aja, seperti punya bapak biasa-biasa aja. Cuman kan kita lebih jadi jaga diri, lebih menjaga namanya baik aja, seperti biasa gitu. Nah ini sih. Teman-teman sering ini nggak sih, teman-teman Mbak Mila? Wah, kamu anaknya Sutarji gitu. Dasarnya enggak. Cuman kalau udah ketahuan baru mereka kaget. Wah iya ya, wah hebat ya, keren, bokap bagus tuh, keren, baca puisinya bagus, keren gitu. Karena terkenal banget. Iya. Beliau nih, ya kan. Makanya tadi saya tanya, di daerah sini ketua RT-nya tahu nggak kalau Pak Sutarji ini penyair legendaris loh. Tahu. Pernah 17 Agustusan baca di sini di RT sekali ya Pak? Pernah jarang 17-an. Pernah. 17-an. Karena RT-nya tahu. Jadi langsung diminta. Ya, sebagai warga yang baik harus dia naik panggung ya. Nggak mau. Pergaulan. Ibu jatuh cinta sama bapak karena penyair. Apa? Ibu Kenapa? jatuh cinta sama bapak karena penyair. Enggak. Enggak. Bukan. Ibu udah tahu belum kalau bapak penyair saat itu gitu? Saya tahu dia seniman biasa dia dulu waktu itu. Karena saya kenal dia udah lama sekali ya. Tahun 77. Wah, lama. Itu bener-bener lama sih. Lama banget. Belum lahir ya? Belum. Jam 86. Saya kenal dia tahun 77 di tim. Oh, ibu Teman jangan-jangan sekolah seniman juga ibu, bukan? Enggak, bukan. Tapi sering ke tim. Karena gini, saya main di tim itu kebetulan saya satu sekolah. Ada teman latihan tari Bali, jadi sering ke situ gitu. Sering gitu, kupuk kenalan dia. Waktu itu ada
kafe namanya kafe Lili. Nongkrong lah di situ karena latihannya kan sore. Jadi kalau sore baru datang. Bapak dulu sering nongkrong di tim. Emang di situ tempat nongkrongan. Di Jakarta emang ya sih Bu, belum ada lagi. Karena kan tahun-tahun itu tuh kan pertunjukannya bagus-bagus ya, masih ada teater terbuka, teater tertutup, masih bagus pertunjukannya masih ada. Terus ada bioskop di situ. Terus ketemulah dengan seorang Sutarji Kalsumbahri. Gimana rasanya jadi istri penyair? Biasa-biasa aja karena saya tidak menganggap gimana gitu ya, karena saya kerja. Ya Ibu punya kesibukan. Saya punya kesibukan karena saya kerja. Mbak Mila tapi nggak kepengen ini nulis puisi juga atau naik panggung juga gitu nggak? Atau lebih ngikutin jejak Ibu? Nggak nulis puisi sih, tapi kalau naik panggung pernah. Saya SMA itu saya pernah lomba puisi, saya pernah lomba teater itu menang juara ke Jakarta Timur. Oh wow. Tapi dia bawa nama sekolah bukan nama pribadi kan, karena itu teater kan. Teater itu bawa nama sekolah. Kuliah juga pernah. Jadi saya memang lingkupnya ke teater, cuman sebatas kayak hobi gitu loh, cuman nggak menekuni. Direcokin nggak gitu. sama Bapak waktu main teater itu? Kamu nih harusnya kayak gini nih, salah nih kamu nih salah. Enggak. Sibuk sama urusan masing-masing. Gurunya ini nggak sih, Mil kamu kan bapaknya Sutarji nih. Gurunya tahu waktu itu Pak Paman. bukan dia yang di teater itu apa sih yang pendek yang domba-domba sih ada sih Alipin domba. Nah ya itu tahu, dulunya tahu. Kalau di kuliah itu komunitasnya tahu, anak-anak teater misalnya Jakarta Barat ketemu atau Jakarta Pusat ketemu sama Jakarta Timur ya tahu siapa Sutarji Kalsumbahri itu tahu pasti mereka. Sering ini nggak, misalnya Mil titip dong buat ngundang Bapak nih biar bapaknya kan susah banget loh ngundang Pak Sutarji ini, susah banget. Enggak, mereka nggak sampai seberani itu sama saya sih kayak gitu, soalnya ya tau lah kapasitasnya anak teater sama anak puisi kan beda mbak. Jadi nggak segitu juga. Saya pun kalaupun saya juga langsung bilang aja langsung sama bapak gitu, pasti gitu. Itu ada sih beberapa temen kuliah, ada beberapa temen yang nitip minta buku, minta tanda tangan. Kalau itu iya, kalau minta kayak gitu iya. Bebaskan kata dari maknanya. Kredo puisi yang digagas oleh Sutarji Kalsumbahri ini mendapat perhatian yang sangat besar di kalangan sastra Indonesia, baik itu oleh akademisi sastra, praktisi sastra, penikmat sastra, atau bahkan oleh masyarakat internasional. Tentu saja karena itu kita harus bisa mendapatkan penjelasan yang lebih akurat tentang hal ini. Ayo, kita temui Seno Gumiraji Dharma sebagai akademisi sastra Indonesia. Bapak Seno, kita ingin menanyakan apa tanggapan Bapak mengenai Sutarji Kalsumbahri secara personal, secara karya, secara universal. Silahkan Pak Seno. Ya, secara personal ya, Bang Tarji itu adalah kawan yang sangat baik, sangat ramah, tidak sombong, dan selalu terbuka untuk diskusi, gitu ya. Gitu. Jadi dia sindrom seniman yang cuek gitu kan, sama junior nggak ada gitu ya. Ya, tapi selalu tak kritis gitu. Kalau diskusi itu tidak pernah sungkan. Nah, itu dia ya. Jadi Bang Tarji itu yang saya kagumi adalah dia tidak pernah sungkan untuk mengatakan orang lain salah atau diam saja gitu, enggak ya. Dia berterus terang, itu paling penting ya. Gitu. Dan dia sangat menghargai juga ya, sesama orang yang berkarya gitu kan. Misalnya dia pernah memuji-muji kawan-kawan yang lebih senior dari dia bahwa mereka masih menulis puisi. Nah, gitu ya. Buat dia itu sangat penting rupanya gitu ya. Ketika orang sudah meninggalkan puisi gitu kan, biasanya untuk segala urusan lain, tapi ada para penyair senior tetap menulis puisi gitu, dan buat dia itu penting gitu ya, gitu ya.
tanpa peduli bahwa mereka tuh mungkin jadi kompetitornya segala macam tuh nggak ada gitu. Nah, itu satu. Sekarang kedua tadi soal sebagai karya ya. Karyanya jelas penting ya. Jadi saya kira nama Sutarji itu atau yang lebih tepat adalah puisi-puisinya itu tidak akan pernah meninggalkan ya tempat sejarah Indonesia ya sebagai bagian yang sangat penting ya. Jadi puisinya akan selalu penting ya karena kredonya yang luar biasa gitu ya, melepaskan makna ya, membebaskan kata dari beban arti kata gitu, dari makna gitu ya. Jadi dan dalam istilah Sutarji itu adalah mengembalikannya pada mantra, dia hanya bunyi gitu. Tapi sebetulnya bukan hanya bunyi mantra itu, tapi satu daya ya. Jadi dia sebetulnya kelihatannya saja ini masalah sastra, tapi sebetulnya juga masalah sosial politik ya. Kenapa Sutarji itu menggubah ini di tengah era Orde Baru ya, di mana kata-kata itu sudah full ya, full dengan pesan-pesan pemerintah gitu ya. Jadi terlalu banyak kata itu diklaim maknanya gitu ya, diklaim maknanya gitu. Sampai tingkat yang paling personal ya, agama misalnya kan, itu nggak boleh personal. Menurut Tarji ini seperti suatu kontaminasi gitu ya, gitu, kontaminasi ya. Orang bertuhan kan bebas, tapi ini enggak gitu. Jadi misalnya itu ya, atau Pancasila tidak boleh tafsir lain gitu misalnya ya. Jadi itu menurut Umar Yunus sebetulnya ini bukan hanya sastra tapi masalah sosial politik, di mana dia membersihkan gitu ya, kata-kata dari kontaminasi sosial politik, ekonomi segala macam gitu ya. Gitu. Di samping juga kontaminasi iklan dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu yang jarang dilihat. Orang cenderung hanya lihat yang eksotik, ya kan? Kembali ke mana? Ke awal kata gitu kan? Gitu. Itu eksotik gitu. Seperti itu ya. Nah, makna universalnya ya perhatikan sekarang ya. Sajak berjudul Q gitu kan? Ya, isinya alif lam mim gitu. Ya. Sepintas lalu orang hanya pikir dia eksentrik. Gitu kan? Tanda pentung terus ya, tanda seru terus alif lam mim gitu. Tapi coba perhatikan ya, tentang alif lam mim yang maknanya tidak ada karena hanya diketahui oleh gitu kan, oleh yang maha tahu gitu kan, gitu. Lantas apa maksudnya Q gitu kan? Alif lam mim betapapun adalah bagian dari sebuah abjad komplit ya, gitu ya. Jadi bagian dari abjad komplit. Nah, kita harus menafsirnya lebih kreatif di sini gitu kan. Nah, apa itu Q? Q itu huruf pertama dari mesin keyboard kita ini, komputer ya, yang hegemonik ini ya gitu ya. Jadi dia sudah mentransformasikan gitu ya, yang duniawi dengan spiritual itu ketiga ya, itu menunggal gitu loh ya, gitu ya, gitu. Terjadi transformasi spiritual gitu ya, gitu. Pasti kerja manusia yang total berdasarkan satu keseluruhan ya, budaya gitu ya, yang seluruh keberhinggaan budaya gitu ya, itu sudah spiritual gitu ya, gitu. Jadi dia tidak melihat agama itu secara konvensional klasik apalagi normatif, tidak, sama sekali tidak. Ini adalah kontribusi universal. Itu dia. Baik, berarti saya bisa tangkap nih ya Pak ya, bahwa Sutarji adalah kredo itu sendiri sebenarnya. Tapi yang paling menarik sebenarnya dari tanggapan Bapak adalah membebaskan kata dari maknanya ini. Justru saya melihat ini makna dibebaskan atau dibuat makna baru? Enggak, bebas. Harus bebas, kalau enggak sama aja ya, gitu. Dia harus bebas, baru bagi setiap penafsirnya boleh gitu ya. Tapi bukan makna baru yang berlaku untuk semua orang, sama sekali tidak gitu. Oh baik, ya. tidak dibuat konvensi. Malah sebetulnya kalau kembali kepada semangat Sutarji, ya tidak usah ada makna lain gitu ya, kosong, tinggal daya
Nah, tinggal daya, tinggal mantra, gitu loh. Tinggal power, gitu. Menarik sekali Bapak. Bapak ini sangat mengenal dekat Pak Sutarji ya sepertinya. Iya, kayak apa namanya? Kalau orang gaul bilang kenal anjing lo, apa itu Pak? Kalau di jalan, Ketemu. gitu. Tapi enggak. Menurut Kenal. saya, beliau sama saya sangat baik, ya, sangat baik, gitu ya. Jadi apa ya, sapaan yang paling sederhana pun dari Sutarji itu menggugah, gitu loh, ya. Itu menggugah, gitu. Ya, saya sangat berterima kasih, gitu ya. Bukan hanya atas keberadaannya, gitu kan, yang menginspirasi kita semua, gitu. Tapi juga apa ya, perhatian personalnya sama saya, gitu, ya, gitu. Saya merasa meskipun dia nggak pernah bilang, ya, beliau nggak pernah bilang gitu, tapi saya ngerti. Tapi Bapak Saya ini ngerti adalah sosok yang dipilih Pak Sutarji untuk menanggapi di profilnya kali ini. Oh Pak. gitu. Iya. Setelah kami ngobrol dengan siapa nih enak kita bertanya tentang profil Pak Sutarji, beliau oke Seno saja. Ya, jadi sepertinya mungkin Pak Seno masuk ke dalam hati Pak Sutarji sehingga menjadi orang yang terpilih ya. Baik sahabat Satu Pena TV, terakhir Pak, pertanyaan terakhir saya. Apa yang paling berkesan dari Pak Sutarji di mata Pak Seno? Yang paling berkesan? Dia itu kalau misalnya kayak orang pernah sombong, kita tahu dia nggak sombong, main-main. Nah gitu ya. Jadi ketika ngomong apa presiden puisi gitu kan, itu bukan karena sombong gitu loh. Itu suatu humor sebetulnya gitu ya. Suatu humor gitu ya, tapi tingkat tinggi lah gitu kan, presiden loh gitu kan, gitu ya. Dan saya kira tidak ada yang bilang dia sombong, sama sekali tidak ya. Itu ya, jadi dia mengatasi gitu loh ya, mengatasi sombong tidak sombong itu. Ya itulah sufi. Di atasnya gitu ya. Dan apa ya? Dan dia kan sangat apa ya, merdeka, bebas, sekaligus sederhana. Gitu ya. Sekaligus sederhana gitu ya. Saya kira jadi kita nggak lihat sindrom seniman yang gitu ya, seniman yang mau benarnya sendiri, tidak ada. Ya, meskipun dalam prinsipnya dia pasti apa namanya sangat keras ya. Dia bilang misalnya, kalau engkau mau menyair, engkau harus serius, gitu. Ya, apapun pekerjaanmu, sekali kau menyair, kau harus serius, gitu. Ya, nah ini sering dia bilang dalam berbagai wawancara gitu, dan ini menunjukkan sikapnya yang ya, sikap ideologisnya yang tegas gitu ya, gitu. Dan dia tidak bilang yang bukan seniman gak ambil bagian, tidak. Dia menghargai orang jadi guru, jadi tentara, jadi wartawan, dia menghargai itu. Tapi sekali apa menulis puisi harus ya, maksudnya menukik dalam hidup yang total gitu untuk bersyair seperti itu. Baik Pak Seno, terima kasih atas tanggapannya. Teman-teman Satu Pena TV, rasanya kita semakin memperkaya tentang profil Sutarji. Datuk Sri Pujangga Utama, gelar yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Riau kepada Sutarji Kausumbahri merupakan sebuah penghargaan atas dedikasi Sutarji sebagai seorang penyair Indonesia. Hal itu tentu saja menjadi gelar kehormatan yang sangat luar biasa. Bagaimana gelar itu bisa didapatkan oleh Sutarji Kausumbahri? Ayo, kita langsung bertanya kepada Ketua Panitia dari penghargaan tersebut, Taufik Ikram Jamil. Baik sahabat Satu Pena TV, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Taufik Ikram Jamil. Beliau adalah salah satu dari tokoh yang menginisiasi diberinya gelar kehormatan bagi Bapak Sutarji Kausumbahri. Kita semua tahu bahwa pada tahun 2018, Presiden penyair kita, Sutarji Kausumbahri, menerima gelar kehormatan adat dari Lembaga Adat Melayu Riau. Gelar tersebut adalah Datuk Sri Pujangga Utama. Bapak Taufik Ikram Jamil bisa dijelaskan kepada kami bagaimana Pak Sutarji ini bisa mendapatkan gelar tersebut? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyair di Riau sehingga bisa mendapatkan gelar kehormatan tersebut? Silakan Pak Taufik. Ya baik, jadi begini ya, Lembaga Adat Melayu Riau itu didirikan 50 tahun yang lalu atau 51 tahun lalu, dan mereka telah memberi
gelar adat kepada 8 orang. Jadi selama 50 tahun 8 orang yang baru dikasih gelar adat. Nah, dan salah seorang di antaranya adalah Sutarji Kasumbahri. Salah seorang presiden yang diberi gelar adat. Sebelum juga ada juga presiden yang kasih gelar adat, yaitu Presiden Bambang Yudhoyono juga pernah diberi gelar adat oleh Lembaga Riau. Kemudian setelah Sutarji Kasumbahri diberi gelar adat, maka Jokowi diberi gelar adat juga. Jadi ada 8 orang, juga termasuk yang menerima itu pernah Hamengkubuwono, kemudian Sarwan Hamid. Nah, jadi tadi. Nah, salah satu syarat untuk menerima gelar adat itu adalah bahwa dia berjasa luar biasa bagi kebudayaan Melayu Riau. Jadi apa itu? Tetapi kita juga harus tahu bahwa kebudayaan Melayu Riau itu bukan dalam konteks sempit, tapi dalam konteks yang sangat luas. Dan kita melihat Tarji dengan penggunaan bahasa dan juga penggunaan media ekspresinya itu sudah sangat memberi jasa yang memberikan jasa kepada Riau dan Indonesia, malahan kalau disebut dunia malahan gitu ya, karena kita lihat seperti itu. Apalagi kita melihat bahwa di sebelumnya tadi juga telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai tempat, misalnya Sierra Award, kemudian Bakri, kemudian kita lihat juga misalnya Dewan Kesenian Jakarta juga ngasih, Akademi Jakarta juga telah memberi. Kemudian juga sebelumnya juga ada Dewan Kesenian Riau. Jadi maka kita menghimpun semua jasa dia di bidang ekspresi penggunaan bahasa itu, kemudian ditambah dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepadanya, baik yang bersifat nasional maupun internasional, maka kita menambah bahwa kita merasa berhutang budi kepada tadi secara adat. Karena adat itu ya terutama adat Melayu Riau itu sangat mengedepankan bahasa. Bahasa itu dikedepankan dan tadi mampu mengaktualkan kembali bahasa Melayu ke dalam ekspresinya kekinian yang itu dipakai oleh 300 juta penduduk. Jadi jangan hanya memandang gelar adatnya, tetapi bagaimana pencapaian dia sebagai manusia. Jadi siapapun bisa diberi gelar adat di Lembaga Adat Melayu Riau kalau dia memang berdasar luar biasa. Bukan hanya kena taji orang Riau, ya, bukan hanya itu. Tapi seperti saya katakan tadi, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah diberi gelar adat. Jokowi juga pernah diberi gelar adat. Hamengkubuwono juga sudah beri gelar adat. Nah, itu kan orang, artinya kita tidak memandang dari mana dia lahir, tapi bagaimana jasa mereka terhadap kebudayaan secara luas dan khususnya kepada Melayu Riau. Demikian dengan singkat. Baik. Sebelum Sutarji Kasumbahri, apa ada sastrawan lain yang menerima gelar adat tersebut? Kalau jurnalistik ada, yaitu Rida Kaliamsi. Meskipun Rida Kaliamsi itu adalah juga penyair, ya. Jadi dia menerima anugerah itu sebagai tokoh budaya jurnalistik. Karena gini, kalau tahun 80-an itu tak terbayangkan Riau punya koran, ya, harian. Tetapi oleh tangan Rida Kaliamsi, justru dari Riau ini mengembangkan berbagai koran di berbagai tempat di Sumatera dengan Riau Postnya. Jadi itu satu pencapaian yang menurut kita juga sangat luar biasa. Jadi artinya boleh dikatakan bahwa Tarji merupakan satu-satunya sastrawan yang pernah mendapat gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Riau itu. Sutarji ini merupakan gelar adat yang tertinggi di Melayu Riau, yaitu Datuk Seri. Jadi kemudian Datuk Seri. Jadi Datuk Seri kita tak bisa manggil, misalnya sebetulnya kalau secara adat kita tak bisa manggil Bang Tarji, tak bisa begitu. Tapi harus Datuk Seri kan gitu. Jadi secara spiritual seperti itu. Tapi secara material memang kita belum mengaturnya gitu. Baik. Sahabat PNPT, sepertinya lengkap sekali kita langsung mendapat penjelasan dari Ketua Panitia yang menginisiasi diberikannya kehormatan pada aplikasi saat ini. Pak Taufik Iklan Jamil, cukup banyak sekali informasi yang diberikan. Terima kasih untuk waktunya. Walau Sutarji Kasumbahri
Walau penyair besar, takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu, tamat. Bagai pasir, tamat. Jiwa membumbung dalam baris sajak. 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ucap. Di butir pasir, ku tulis rindu-rindu. Sahabat Satu Pena TV, kita telah sampai di ujung reportase. Rasa rindu kita terhadap penyair legendaris Sutarji Kalsumbahri bisa sedikit terobati. Bagaimana cara dia menulis sajak, bagaimana cara dia membaca puisi, bagaimana kesehariannya bersama keluarga, telah kita kupas tuntas. Demikian Satu Pena TV di bawah pimpinan Denny J.A. dalam melihat Sutarji lebih dekat.